Perhelatan Piala Dunia U20 20 Mei sampai 11 Juni batal. Apakah ini karena Gubernur Jawa Tengah dan Bali menolak, maksudnya PDI Perjuangan menolak, atau memang ada alasan lain? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memang beberapa waktu yang lalu saya menampilkan konten Mas Ganjar menolak timnas Israel. Jadi masalahnya bukan pelaksanaan U20-nya yang 20 Mei sampai 11 Juni, tapi timnas Israel. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, kemudian Gubernur Bali menolak. PDI Perjuangan pun yang saya tahu juga menolak. Kalau salah diklarifikasi ya. Itu selanjutnya menjadi semacam, mungkin ini menjadi penyebabnya, atau sebetulnya ada masalah lain sehingga FIFA membatalkan. Media asing menyoroti serius tentang penolakan ini, atau mungkin karena Pak Zainuddin Amali yang sudah tidak menjadi Menteri Kepemudaan dan Olahraga. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebetulnya apa yang terjadi dan bagaimana solusinya untuk masa depan Indonesia. Pertama kita baca di CNN Indonesia, FIFA ungkap potensi sanksi usai Piala Dunia U20 batal di Indonesia. Oh, ini malah memberikan sanksi. Apa sanksinya? Kemudian di Detik, Ganjar Pranowo kecewa Piala Dunia U20 batal di Indonesia. Oh, ini kecewa beneran atau? Kemudian di Kompas, judulnya Kompas agak sama. Alasan FIFA batalkan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2023. Oh ini, nanti kita akan kupas mungkin ini. Coba kita lihat di tempat lain yang ada di Tempo. Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Hasto ungkap alasan PDIP tolak timnas Israel. Ini apa ya alasannya kalau PDI Perjuangan ini ya? Kata menurut Hasto tidak pernah menolak Piala Dunia U20 digelar di Indonesia. Oh, apa yang kami sampaikan adalah hal yang fundamental guna menyuarakan kemanusiaan dalam hubungan antar bangsa dengan menolak kehadiran Israel serta potensi kerentanan sosial dan politik yang akan ditimbulkan oleh kehadiran timnas Israel. Ini serius dah. Ketika mereka hadir kemudian akan menjadi kerentanan sosial. Bukankah bisa-bisa nanti malah kalau dalam politik ini politik identitas, atau sebenarnya bagaimana? Hasto juga mengatakan bahwa sikap penolakan timnas Israel sama seperti dengan sikap FIFA ketika mencoret Rusia dari babak playoff Piala Dunia. Jadi kata dia ada presidennya. Menurut Hasto, sikap penolakan timnas Israel bermain di Piala Dunia U20 memiliki landasan kuat secara konstitusi dan juga historis, di mana suara menolak kehadiran Israel adalah suara kemanusiaan, bukan kehendak politis, suara kemanusiaan, bukan politis. Masuk akal nggak ya? Kemanusiaan. Ya memang pasti semuanya kalau ngomong Bung Karno pasti menolak itu, tapi kan ini olahraga. Oke. Kesadaran sejarah juga harus terus diperkuat untuk diingat Stadion Gelora Bung Karno lahir sebagai penolakan terhadap Israel. Disebut Hasto kalau dirinya telah melakukan komunikasi dengan pemerintah berkenaan sikap PDI Perjuangan dari potensi kerentakan politik dan sosial jika Israel tetap bertanding di Indonesia. Berapa orang sih yang bertanding di Indonesia? Sampai 1 peleton? Oke, kita baca. Oh ini tadi masih menampilkan judul-judul, kita belum memilih, kita masih membaca yang disampaikan oleh
PD Perjuangan. Kemudian kita membaca di CNBC, media asing soroti RI batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kita memilih mencari informasi yang sebenarnya apa sih alasannya di Kompas ya. Kita pilih Kompas. Alasan FIFA batalkan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada 2023 ini. Kompas, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA resmi membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Dalam keterangan tertulisnya Rabu malam, FIFA batal menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini. Bahasanya situasi terkini di tanah air. FIFA telah memutuskan karena keadaan saat ini untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Waduh, menghapus. FIFA tak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan situasi terkini. Namun situasi itu disinyalir ada hubungannya dengan polemik timnas Israel di Piala Dunia U20 2023. Beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20 2023. Salah satunya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster. Penolakan terhadap timnas U20 Israel juga datang dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Iwayan Koster dan Ganjar tak mau timnas Israel bermain khususnya di wilayah mereka khususnya atau pada umumnya di Indonesia. Ini kok bahaya sekali ya. Padahal Bali, Stadion Kapten Iwayan Dipta dan Jawa Tengah Stadion Manahan sudah dipersiapkan untuk menjadi tempat penyelenggaraan laga Piala Dunia U20 2023. Suara penolakan itu yang beberapa hari lalu mendorong FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20 di Bali pada 31 Maret mendatang. Indonesia dianggap tak mampu. Ini judulnya. Sebelum FIFA mencabut status tuan rumah Piala Dunia, anggota Komite Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut bahwa induk sepak bola dunia telah menyoroti kondisi keamanan pelaksanaan Piala Dunia U20 di tanah air. Sering maraknya penolakan Israel dalam beberapa hari terakhir. Ini kata Exco. Kondisi Indonesia berat, keputusan akhir di tangan FIFA. Kita dianggap tidak mampu oleh FIFA. Selanjutnya kita lihat bagaimana media asing menyorotinya. Media asing soroti RI batal jadi tuan rumah Piala Dunia 2020. Menyusul pertemuan di antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, FIFA memutuskan karena kondisi terkini untuk mengeluarkan Indonesia dari tuan rumah Piala Dunia 2023 U20. Jadi berbagai media, kantor berita Prancis AFP merilis berita berjudul FIFA strip Indonesia of Under 20 World Cup amid Israel row. Itu medianya Prancis. Kemudian di Reuters juga Indonesia strip of U20 World Cup hosting Right Night FIFA. Itu Reuters. Kemudian dari Amerika Associated Press juga memberikan sorotan yang tajam. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Selesai sudah. Harapan untuk menjadi tuan rumah yang diharapkan anak negeri. Waktu itu Menteri Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Pak Zainuddin Amali bersemangat untuk menghadirkan, meskipun pada kesempatan ini Pak Zainuddin Amali sebagai Wakil Ketua PSSI. Tapi selanjutnya sekarang clear 30 atau 20 Mei sampai 11 Juni gagal untuk Piala Dunia U20 di Indonesia. Terus apa yang harus kita perbuat? Apakah memang sebagaimana sorotan tadi ini karena penolakan dari Mas Ganjar, Mas Iwayan Koster, PDIP, atau bagaimana? Karena Bang Hasto Sekjen mengatakan kami tidak menolak sepak bola, tapi kita menolak Israel dengan berbagai catatan. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, ini adalah pembelajaran yang
luar biasa bagi kita. Bahwa hidup itu memahami secara kebersamaan, tidak benar karpe diewi, benar menurutnya dirinya sendiri. Kebenaran itu adalah kebersamaan. Iya, bahwa kita mulai Bung Karno sampai saat ini, anak negeri kita menolak terhadap Israel ketika tidak memberikan kemerdekaan terhadap Palestina, itu iya. Namun pada kesempatan ini ini olahraga yang bukan politik. Kalau hubungannya dengan itu, kalau menurut saya, mungkin kalian berbeda dengan saya. Menurut saya itu adalah wilayah politik. Olahraga adalah untuk menyatukan dari semuanya. Bahkan olahraga bisa digunakan untuk komunikasi dalam tanda kutip atau dalam bahasa lain lobby dengan yang lain. Jadi kalau bahasanya FIFA itu kan mengapa batal, karena keadaan terkini, kondisi terkini yang ada di negeri ini. Kondisi masih terkini apa? Diterjemahkan oleh Kompas bahwa ya karena ada penolakan yang ada di Indonesia. Meskipun bukan seluruh warga Indonesia yang menolak, tapi ada penolakan. Dalam bahasanya Exco tadi, ya tidak ada jaminan keamanan ketika bertanding timnas Israel di Indonesia, sehingga FIFA mencabut Indonesia dari tuan rumah. Ini pembelajaran yang besar bagi kita bersama, menampar kita semuanya bahwa kita membela Palestina itu benar, bahwa kita memberikan ultimatum terhadap Israel terkait dengan invasi ke Palestina itu, ya kita harus dukung. Tapi bahwa terkait dengan olahraga itu kan bisa, atau itu ranah yang berbeda. Ranah politik dan ranah FIFA itu berbeda. FIFA itu bahasanya adalah semuanya harus sama. Jadi tidak boleh ada perbedaan antara satu dengan lainnya. Pelaksanaannya, fasilitasinya. Jadi equal semuanya. Tidak boleh misalkan ada salah satu pihak pun yang selanjutnya mereka tidak diperbolehkan untuk main. Itu yang diberi catatan oleh FIFA. Bahasanya tadi itu kan di CNN mungkin. Itu intinya bahwa semuanya harus difasilitasi, tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapapun, termasuk ada Israel. Karena Israel tidak hanya tahun ini, berkali-kali dalam Piala Dunia U20 selalu ikut, kecuali baru pertama kali. Sekali lagi, ini adalah sebuah tamparan bagi kita. Benar itu tidak hanya menurut kita. Kita itu, maksudnya Indonesia, berdiri hidup bersama negara lain. Kebenaran itu selanjutnya harus kebenaran bersama. Kemudian yang kedua, hal itu bisa kita tarik ke wilayah yang ada di dalam negeri ya, tidak hanya di dalam wilayah politik, tapi dalam kehidupan yang lain. Jadi kalau ngomong, misalkan ya, sering kan kita ngomong, ini politik identitas, itu harus kita berantas. Tapi dia melaksanakan politik identitas. Ini kan masalah besar. Dia yang ngomong politik identitas, melawan politik identitas, tapi dia sering ke pesantren, berkunjung ke pesantren. Bahkan melaksanakan apa yang dikatakan itu kan masalah besar. Jadi di sini dalam suasana taruhlah menghadapi 2024, ngomong tentang politik identitas atau kebenaran, seharusnya ya sama seperti yang ada di dalam FIFA tadi. FIFA itu kalau ngomong bahwa ini olahraga, ini harus equal, tidak ada diskriminasi, itu berlaku untuk semuanya. Tidak hanya misalkan kebetulan di Indonesia menjadi tuan rumah, selanjutnya timnas Israel tidak diperbolehkan. Tetapi ketika misalkan Singapura atau Australia menjadi tuan rumah, Israel diperbolehkan. Ini kan diskriminasi dalam bahasa sepak bola. Sehingga ditarik ke wilayah, taruhlah menghadapi 2024 ya harus sama. Dalam kehidupan sehari-hari pun harus sama. Jadi kita hidup itu adalah bersama dengan yang lain. Ketiga,
Meskipun dalam pemberitaan dikatakan Mas Ganjar itu kecewa Piala Dunia U20 batal di Indonesia, begitu juga Sekjen mengatakan kami tidak menolak terhadap Piala Dunia. Yang disampaikan itu kalau menurut saya ya perlu direfleksikan lagi ya, perlu semacam evaluasi terhadap apa yang disampaikan, supaya tidak cukup menyalahkan pihak lain, apalagi FIFA pada posisi ini yang memutuskan untuk membatalkan U20. Ini adalah sebuah evaluasi supaya tidak terulang pada selanjutnya, sehingga Indonesia adalah milik kita bersama. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.